Berjumpa kembali bersama saya di hari yang ke-9 tahun 2021. Mari kita lanjutkan peziarahan permenungan kita di channel YouTube Serambi Religius. Semoga religiositas umat semakin berkembang dan semoga kasih serta sukacita senantiasa ada bersama kita. Kali ini renungan kita diambil dari Injil pada hari Sabtu akhir pekan 9 Januari 2021. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 14 sampai dengan 21. Berdoalah kepada Allah, memintalah kepadanya. Itulah pesan tegas dari surat Rasul Yohanes kepada kita para pengikutnya. Hanya kepada Tuhan Allah kita berdoa dan bukan kepada yang lain. Doa-doa menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Pernah ada seorang ibu datang dan dengan penuh sukacita dia bersharing kepada saya, "Pastor, saya bersyukur kepada Tuhan karena doa-doa saya telah dikabulkan oleh Tuhan." Saya tidak bertanya lebih lanjut, kira-kira intensi doa ibu apa? Langsung saja ibu itu dengan semangat mengatakan, "Suami saya selama ini dia lebih banyak jajan dengan para perempuan lain selain saya." Lalu saya katakan, "Wah, kalau begitu banyak uang dong." "Saya tidak tahu persis, Pastor, tetapi suami saya itu orangnya cakep, badannya kekar, dan para perempuan pada mengidolakan beliau. Dan sering sekali saya menegur, tetapi beliau tetap saja ngotot. Selalu saja mencari jatah jajan di luar." Lalu kembali kepada ibu katakan tadi, bahwa doamu dikabulkan, kira-kira bagaimana itu ibu? Ibu itu juga dengan nada suara yang tinggi dan dengan mata yang berbinar-binar mengatakan, "Berkat doa saya, sang suami saya itu datang kepadaku dan berlutut di hadapan saya dan memohon ampun." Selalu ibu katakan apa? Saya katakan kepadanya, "Kepada semua saya, istrimu, dan engkau adalah suamiku, saya memaafkan. Tetapi kepada Allah, ayah harus memohon ampun. Dan saya perintahkan, segeralah ke gereja dan mengaku dosa." Luar biasa. Doa itu selalu membuat suasana yang tidak tenang menjadi tenang. Suasana yang kacau penuh dengan umbar nafsu akan menjadi redah. Dan doa itu juga lah membuat cita-citamu, harapan hidup dalam keluargamu terkabulkan. Yang penting adalah Anda bersabar dan sebagaimana Rasul Yohanes mengatakan, janganlah berdoa kepada yang lain. Untuk berdoa kepada yang lain ini, saya dalam khotbah sering sekali menyinggung perihal bagaimana ketika orang itu merasa bahwa sang dukun itu memiliki kuasa yang sangat hebat, maka datang kepadanya dan meminta supaya diusirlah segala roh dalam tanda petik dari dalam diri dan keluarganya. Semakin Anda mencari dukun, semakin Anda banyak masalah. Tetapi semakin Anda dekat dengan Tuhan, jiwamu akan tenang. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Sekali peristiwa
Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, dengan rendah hati dan jiwa besar, Yohanes dengan lantang mengatakan, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Ini adalah spiritualitas pengikut Kristus. Sesama jangan dianggap sebagai sainganmu, tetapi biarkanlah dia semakin besar dan kita semakin kecil. Ketika tetanggamu memiliki sesuatu, tidak usah merasa iri dan cemburu. Ketika orang memiliki jabatan lebih tinggi, kita merasa tertekan. Lalu kita merasa seolah-olah bahwa kenapa dia punya sedangkan saya tidak punya. Kalau seperti ini yang terjadi, tidak akan nyaman hidup kita. Bersukacitalah bersama orang yang sedang bersukacita, berdukacitalah bersama orang yang sedang berdukacita. Gaudete cum gaudentibus et flete cum fletibus, demikian kata Rasul Paulus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, ketika Yesus tampil, Yohanes sama sekali tidak merasa tersaingi. Dan Yohanes tidak merasa cemburu. Justru dia itulah yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Biarlah beliau menjalankan daya Mesias dan menggunakan kuasa ilahinya. Dia malah bersuka cita karena tugasnya sebagai perintis Tuhan telah diselesaikan dengan baik. Yesus harus semakin besar, dia harus makin kecil. Sikap yang patut kita contoh oleh semua pengikut Kristus dan membawa Yesus di dalam diri kita. Maka bersikaplah rendah hati, berjiwa besarlah ketika sesamamu lebih daripada saya. Mewartakan Yesus berarti meninggikan dan mengedepankan dia. Tidak ada tempat untuk keangkuhan di dalam diri seorang pewarta Yesus yang benar. Kalau dia berhasil, maka Yesuslah yang harus dipuji dan ditinggikan, dan bukan orangnya. Karena dia juga memiliki iman. Apakah saudara-saudariku yang terkasih, kita berani menjadikan sikap ini menjadi gerak kita bersama? Ayo, tingkatkanlah gerakan kerendahan hati, jiwa besar, akuilah keberhasilan, patutlah memberikan jempol kepada yang berhasil, dan kita juga
secara perlahan tetapi pasti berjuang untuk maju menuju ke tempat yang kita idam-idamkan. Biar dia semakin besar, kita semakin kecil. Luar biasa. Amin.